Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, warga Cebu, Filipina meminta bantuan pasca dilanda gempa berskala 7,4 magnitudo. Petugas saat ini fokus pada korban pengungsi. Tabang Lord! Lord! Tabang Lord! Petugas tengah melakukan operasi penyelamatan di daerah terdampak dan sementara tenda-tenda darurat didirikan di luar rumah sakit Provinsi Cebu. Pendirian tenda ini diperuntukkan menampung pasien yang mengungsi. Menurut pemberitaan lokal, upaya penyelamatan pasca gempa telah selesai dan saat ini fokus pada membantu 20.000 lebih orang yang mengungsi. Para sa isa't isa kasi hindi ko sila kasama kasi ako lang ang wala sa bahay. So prinay ko yung pamilya ko nga safe sila hanggang nangyayari ito kasi hindi ko sila makontak bigla. Operasi penyelamatan berlanjut hingga malam di daerah Bogo dan San Remigio. Saat ini di Filipina, warga masih merasakan gempa susulan dan belum dapat menikmati listrik karena aliran kabel terputus. Israel mulai tarik pasukan IDF dari Gaza. Hal ini dilakukan pasca Hamas dan Israel menyepakati fase pertama proposal perdamaian di Gaza. Israel mulai menarik pasukannya dari jalur Gaza usai Hamas dan Israel menyepakati fase pertama proposal perdamaian di Gaza. Nampak sejumlah tank dan bulldozer milik pasukan militer Israel mulai meninggalkan kawasan jalur Gaza. Masyarakat Gaza pun menyambut baik penarikan pasukan pendudukan Israel dan berharap mereka tak kembali lagi. Adapun sejumlah poin yang disepakati Hamas dan Israel dalam fase pertama proposal perdamaian Gaza diantaranya, Hamas dan Israel sepakat mengakhiri perang di Gaza. Kemudian memastikan penarikan pasukan pendudukan Israel secara penuh dari wilayah Gaza. Mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan serta melaksanakan pertukaran tahanan di mana Hamas akan menukar 20 sandera hidup dengan 2.000 tahanan Palestina. Pemirsa, makanan Eropa yang jika dipadukan dengan bumbu rempah kuliner Nusantara ternyata menghasilkan cita rasa yang lezat dan unik. Ya, steak ikan tuna yang dilumuri saus rawon khas Jawa Timur ini dijamin bakal menggoyang lidah sebagai hidangan makan siang nanti. Steak ikan tuna saus rawon sedang hits di kota Semarang, Jawa Tengah. Tampilan khas Eropa yang sangat menggoda ini ternyata bercita rasa khas masakan Indonesia. Steak yang khas dengan panganan Eropa dipadu dengan rempah bumbu rawon. Hasilnya, steak ikan tuna ini menjadi buruan para penggemar steak. Membuat steak saus rawon ini tak begitu sulit. Pertama, kita harus membuat bumbu saus rawon. Berbagai rempah khas Nusantara terdiri dari bawang merah, bawang putih, daun jeruk, jahe, ketumbar, kayu manis, cengkeh, keluak, dan serbuk kunyit dihaluskan bersama daun jeruk. Bumbu kemudian ditumis dan ditambahkan air dan garam hingga mengental dan jadilah saus rawon. Sementara itu, potongan daging ikan tuna digoreng dengan margarin hingga kecoklatan. Terakhir, proses penyajian dengan menambahkan potongan telur asin yang juga menjadi ciri khas rawon. Lumuri ikan dengan saus rawon agar tampilan lebih cantik. Tambahkan potongan jeruk lemon, bunga telang, dan potongan tomat. Biasanya kan kita brown sauce atau mushroom sauce, tapi di sini kita disajikan dengan saus tradisional yaitu dengan cita rasa rawon begitu. Jadi suatu pengalaman yang baru sih buat saya untuk mencicipi makanan ini. Dua budaya yang berbeda, Western, Itali khususnya dengan rawon dari Jawa Timur. Kita padu-padankan sehingga menghasilkan bahwa makanan tradisional itu tidak hanya bisa dikemas dengan
platingan yang gitu-gitu aja, tapi kita bisa bikin lebih wah. Hidangan ini tidak hanya menyajikan cita rasa yang unik, tetapi juga memberikan alternatif sehat bagi para penggemar daging ikan. Sebab ikan tuna kaya akan nutrisi dan asam lemak omega 3 sehingga memberikan manfaat kesehatan tambahan bagi konsumennya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nurcayanto, iNews melaporkan. Pemirsa, pameran internasional di industri audiovisual, pencahayaan dan musik digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Ajang ini sebagai panggung penting pelaku industri, kreator, dan juga profesional untuk mengeksplorasi teknologi mutakhir, berbagai pengetahuan, dan juga memperluas jejaring bisnis dalam satu platform internasional. Puluhan peserta dari 10 negara memeriahkan pameran teknologi audiovisual, pencahayaan, serta musik Pro AVL Indonesia 2025. Pameran berskala internasional ini digelar di G-Expo Kemayoran dari tanggal 9 hingga 11 Oktober. Pameran juga digelar bersama dengan 3 ajang internasional lainnya, yakni Tourism and Entertainment Technology Asia, Broadcast and Media Tech Indonesia, dan Music Indonesia Expo. Pengunjung pun antusias melihat kemeriahan pameran. Gelaran ini sebagai wujud nyata komitmen Krista Exhibition dalam mendorong kemajuan industri kreatif dan hiburan nasional. Tak sebatas sarana pamer teknologi, tetapi juga platform strategi yang mempertemukan pelaku industri, membuka peluang kolaborasi, serta mendorong lahirnya berbagai inovasi baru untuk memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. Tahun ini pameran juga dimeriahkan kompetisi nyanyi Sing Out Loud, sebuah panggung unjuk gigi 33 talenta musik dari berbagai daerah. Tahun ini Pro AVL kembali diadakan pameran internasional untuk profesional audio video lighting yang keempat kalinya di G-Expo Kemayoran. Perbedaan tahun ini adalah kami adakan kompetisi untuk menyanyi. Dan kita tahu pameran ini sangat diperlukan, kenapa? Karena menampilkan teknologi pengeras suara, sound system pengaturan suara, cahaya, dan video. Bagi pelaku industri dan pecinta dunia hiburan, Pro AVL Indonesia 2025 menjadi momentum penting untuk menyaksikan kemajuan teknologi sekaligus lahirnya bintang-bintang baru musik Indonesia. Sementara pameran ini mendapat dukungan penuh dari berbagai kementerian serta asosiasi industri tanah air. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, warganet digegerkan dengan pernikahan seorang kakek berusia 74 tahun dengan wanita berusia 24 tahun dengan mahar cek senilai 3 miliar rupiah. Usai viral, keluarga mempelai wanita ini bilang mahar dari pengantin pria tersebut ternyata palsu. Saya nikahkan Sela Arika dengan mas kawin cek senilai 3 miliar rupiah. Geger viral video pernikahan seorang kakek Tarman 74 tahun dengan seorang wanita Sela Arika 24 tahun dengan mahar cek senilai 3 miliar rupiah di Dusun Sedodadi, Desa Jeruk, Bandar Pacitan. Bahkan penghulu dengan jelas menyebutkan nilai mahar yang fantastis saat ijab kabul diucapkan. Cek senilai 3 miliar rupiah. Sontak foto dan video pernikahan ini tersebar di sejumlah grup percakapan dan media sosial hingga muncul beragam komentar warganet. Tak hanya itu, tamu yang datang ke resepsi pernikahan juga diberikan uang senilai Rp100.000 dalam amplop. Usai viral, fakta baru muncul, di mana cek senilai 3 miliar rupiah tersebut adalah palsu dan mobil mewah ternyata disewa. Bahkan sang mempelai pria membawa sepeda motor milik pengantin wanita. Hal ini terungkap usai seorang warga yang merupakan kerabat mempelai wanita dengan membuat tayangan langsung melalui akun media sosial perihal sosok Tarman. Setelah rabi, beliau terindikasi ketahuan penipu karena banyak laporan ya dari sosmed dan lain-lain. Akhirnya keluarga percaya dan si Tarman karena CEO Tarman merasa terancam, akhirnya dia melarikan diri. Akibat kejadian ini, pihak keluarga wanita pun syok. Tak hanya itu, keluarga mempelai wanita juga mengungkap fakta baru jika Tarman pernah dipenjara selama 2 tahun karena menipu jual beli pedang samurai senilai 1 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.